Sejarah perkembangan media audiovisual. Pengertian media audiovisual. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, media adalah alat atau sarana komunikasi. Selanjutnya, audio diartikan sebagai bersifat dapat didengar. Sedangkan visual diartikan sebagai dapat dilihat dengan indera penglihatan atau mata. Sedangkan menurut Kamus Oxford, media berarti cara utama untuk orang banyak menerima informasi dan hiburan. Media audiovisual bisa kita artikan sebagai alat atau sarana komunikasi yang bersifat dapat didengar dan dilihat. Pemahaman mengenai audio. 1. Gelombang suara. Suara timbul akibat adanya getaran. Jika benda dipukul, ditarik ulur, digores, atau ditekuk secara berulang, maka partikel udara di sekitar benda tersebut akan bergerak pula secara berulang. Gerakan benda secara berulang tersebut akan mengakibatkan udara dimampatkan dan direnggangan secara bergantian. Pemampatan dan perenggangan ini akan menghasilkan gelombang suara di udara. Gelombang ini akan merambat melalui udara hingga ke telinga kita, lalu menggetarkan gendang telinga. Gerakan ini diteruskan ke otak hingga diterjemahkan sebagai suara. 2. Frekuensi. Dalam bentuk gelombang, jumlah siklus dalam setiap getaran yang lengkap dalam setiap detik disebut sebagai frekuensi. Bisa disederhanakan bahwa frekuensi adalah jumlah getaran setiap detik. Frekuensi akan menentukan tinggi nada yang didengar di telinga. Semakin tinggi frekuensi, maka nada suara yang kita dengar akan semakin tinggi. Sebaliknya, frekuensi yang rendah, nada suara yang kita dengar juga semakin rendah. Hal ini seperti saat kalian mendengar orang berteriak, melengking, dan orang menggumam. Frekuensi suara disebut dengan satuan Hertz, diambil dari nama Heinrich Rudolf Hertz, seorang fisikawan Jerman yang menemukan gelombang radio pada tahun 1886. Jika benda bergetar sebanyak 50 kali dalam satu detik, maka getaran benda tersebut akan menghasilkan suara yang frekuensinya adalah 50 Hz. Jika dalam satu detik terdapat 10.000 getaran, maka frekuensinya adalah 10 kHz. Yang ketiga, amplitudo. Untuk bisa bergetar, maka benda harus berubah dari posisi awalnya untuk melakukan simpangan. Seperti senar yang dipetik, maka senar tersebut akan berayun-ayun dengan jarak ayunan sesuai kekuatan saat memetiknya. Besar ayunan atau simpangan ini disebut dengan amplitudo. Besar kecilnya amplitudo ini akan menentukan seberapa besar perapatan dan perenggangan udara. Hal ini akan menentukan pula keras dan lemahnya suara yang masuk ke telinga kita. Impresi atau kesan objektif terhadap fenomena tersebut bagi kita disebut sebagai kekerasan suara atau loudness. Loudness diukur dengan satuan desibel, yaitu satuan ukuran untuk intensitas relatif dari tekanan akustik, tenaga listrik, dan voltase. Loudness merupakan rentang kuat lemahnya nada yang memberikan rasa nyaman atau sebaliknya pada manusia. Yang keempat yaitu kecepatan suara. Frekuensi dan amplitudo atau loudness merupakan komponen fisik yang sangat penting pada suara. Satu lagi komponen yang perlu diperhatikan adalah kecepatan atau velocity. Semakin tebal dan semakin elastis mediumnya, akan semakin lambat molekul dan dapat menyebarkan bunyi. Bunyi merambat tergantung pada temperatur udara dan tidak dapat merambat dalam ruang hampa udara. 5. Gangguan pada suara. Pada berbagai jenis komunikasi manusia, baik itu pembicaraan, penyiaran, rekaman, sering terjadi gangguan. Jika gangguan ini terjadi, maka akan mengakibatkan kualitas penyampaian pesan baik dalam penyiaran maupun audio film akan terganggu. Gangguan suara ini bisa bersifat internal dan eksternal. Gangguan internal disebabkan karena gangguan teknis pada pemancaran media. Sedangkan gangguan eksternal yang diakibatkan oleh
sesuatu di luar sistem transmisi. Yang keenam, lingkungan suara. Lingkungan suara sangat berperan terhadap proses produksi bidang broadcasting dan film. Lingkungan di mana suara terdengar akan secara langsung mempengaruhi kualitas suara yang kita dengar dan kita rekam. Perilaku suara tersebut di lingkungan disebut dengan akustik. Persistence of visual atau visual. Persistence of vision secara harfiah berarti ketahanan daya penglihatan. Merupakan fenomena optis dari mata manusia dan simpulan otak. Penjelasan dari hal ini adalah saat cahaya mengenai kemudian pesan dari retina dikirimkan ke otak dan diterjemahkan sebagai sebuah gambar. Sel di retina tetap mengirimkan pesan tersebut ke otak walaupun cahaya telah dialihkan dari retina. Dari proses tersebut, saat mata menerima gambar dalam jumlah yang banyak dengan cepat dalam satuan waktu tertentu, akan mengakibatkan penumpukan gambar di otak, sehingga menciptakan ilusi optis yang menjadi dasar dari film. Perkembangan media. Media berkembang untuk memenuhi kebutuhan manusia terhadap informasi, memenuhi kebutuhan dasar manusia untuk berhubungan dengan manusia lain dan menciptakan keterikatan, bahwa manusia tidak bisa hidup sendirian. Media berkembang dari bentuk yang primitif hingga bentuk yang sangat dinamis dari cipta rasa karya manusia didukung teknologi yang sangat berkembang. Saat ini, bisa dikatakan bahwa dunia sudah berada dalam genggaman kita. Dengan semakin kecilnya gadget yang kita pergunakan, gadget ini bahkan bisa menghubungkan kita dengan manusia lain di seluruh penjuru dunia. Sekian dari saya, Linda Ayu Puspitasari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.